Ya, jumpa lagi saudara-saudara dalam renungan Bina Iman, dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kembali kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar untuk kami menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan like father, like son. Yang artinya adalah ya bapak itu akan menurunkan sesuatu yang mirip kepada anaknya. Kalau misalnya bapaknya itu suka yang namanya marah-marah, maka kecenderungan anaknya juga marah-marah karena melihat kebiasaan bapaknya. Kalau bapaknya itu suka yang namanya menyanyi, ya anaknya kemungkinan juga akan ikut menyanyi, ya kan? Tapi itu berlaku juga bukan cuma untuk bapak ya, ibu juga seperti itu. Yang artinya adalah orang tua itu memberikan pengaruh pada generasi yang akan datang, kepada anaknya. Maka dari itu saudara-saudara, muncullah istilah seperti itu, like father, like son. Nah saudara-saudara terkasih, pepatah ini memberi sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah jikalau generasi atasnya itu memberikan contoh yang buruk, memberikan contoh yang nggak baik, maka ini jadi masalah. Keturunan selanjutnya atau anaknya itu kecenderungan juga meniru atasnya. Dan itu menjadi sesuatu yang terus-menerus diwariskan. Maka dari itu saudara-saudara, kita melihat ketika mewariskan sesuatu yang baik, itu sesuatu yang bagus. Tetapi problemnya adalah ketika mewariskan sesuatu yang jelek, maka kita harus berani memotong yang namanya kebiasaan buruk itu. Dan hal itu pernah terjadi saudara-saudara dalam perjanjian lama. Tepatnya adalah seorang raja yang bernama Yosia. Kita buka bersama-sama saudara-saudara di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan saudara-saudara, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah saudara-saudara terkasih, itu adalah profil dari raja besar bernama Yosia. Dan dikatakan saudara-saudara, Yosia hidup tidak menyimpang. Tapi kalau kita baca perikop sebelumnya saudara-saudara, diceritakan siapa sih silsilahnya Yosia. Bapaknya Yosia itu namanya adalah Amon. Dan di atasnya Amon, bapaknya Amon itu namanya adalah Manasye. Dan saudara-saudara, Manasye dan Amon itu adalah orang yang sangat jauh dari Tuhan. Dia melakukan apa yang keliru, melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya mereka mendirikan yang namanya berhala-berhala, mesbah-mesbah untuk menyembah ala-ala lain. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Itu menyedihkan hati Tuhan. Makanya saudara-saudara, dari Manasye, kemudian dari Amon, itu kesalahannya diturunkan. Tetapi saudara-saudara, Yosia berbeda. Apa yang dilakukan Yosia? Yosia tahu bahwa generasi atasnya mewariskan sesuatu yang salah, mewariskan sesuatu yang keliru. Maka dari itu dia memutuskan untuk memotong kebiasaan jelek ini, sehingga tidak diteruskan oleh generasi yang selanjutnya. Makanya saudara-saudara dikatakan Yosia melakukan apa yang benar, berbeda dengan generasi atasnya. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, hari ini yuk kita renungkan diri kita. Mungkin ada hal-hal buruk yang kita warisi dari generasi atas kita. Mungkin ada sifat-sifat tertentu yang kita warisi, dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan dari Tuhan, berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada kebiasaan marah-marah, membenci, cara bicara kita yang mungkin tidak suportif, lebih suka untuk membicarakan yang jelek. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita kembali diajak dan diingatkan, ayo potong kebiasaan itu. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dipotong, selesaikan, sehingga mulai dari generasi kita wariskan yang baik untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian saudara-saudara, kehidupan keluarga kita boleh semakin baik. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, apa yang kita warisi?
dari generasi sebelum kita. Yuk kita jujur, kita lihat, kita periksa. Yang bagus teruskan, tapi yang jelek potong mulai saat ini. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami boleh diingatkan. Mungkin dalam kehidupan ini kami mewarisi sesuatu yang jauh dari firman Tuhan. Yang justru membuat Tuhan bersedih. Oleh sebab itu mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami memotong kebiasaan buruk ini. Sehingga kami boleh mewariskan kebiasaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.